wabarakatuh. Kembali di 95.1 Top FM, Radio Inspirasi kita semua. Dan sore hari bersama Sabit selaku radio host untuk temani ya dalam acara radio podcast Inspirasi Hikmah Ramadan bersama Mandua Brebes. Dan kali ini tengah hadir bersama Sabit salah satu narasumber kita. Di hari ini beliau Dr. Andes Haji Masyruhan yang sudah hadir, dan kali ini kita akan mengulas terkait dengan menjaga kualitas puasa. Seperti apa menjaga kualitas puasa? Terlebih dahulu nanti akan disampaikan materinya oleh beliau, Bapak Haji Masyruhan. Sebelumnya saya sapa dulu, selamat sore Pak Haji. Selamat sore. Oke, kabarnya sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, jadi Pak Masyruhan ini juga salah satu guru Sabit dulu gitu ya. Bahkan sampai sekarang katanya guru itu nggak ada mantan, nggak ada alumni gitu. Betul. Semuanya masih bertahan sampai sekarang. Dan terbukti walaupun Sabit ibaratnya udah berapa tahun berarti ya lulus gitu kan. Sekarang Sabit masih belajar sama beliau dalam rangka Inspirasi Hikmah Ramadan di Talkshow hari ini. Oke, sebelumnya langsung saja untuk Pak Haji Masyruhan menyampaikan terkait materi menjaga kualitas puasa. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Pada pemirsa Radio Top FM yang saya hormati, yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat rahmat hidayahnya kita bisa berjumpa kembali, bersua kembali dalam acara Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan disampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya dan kelak akan mendapatkan syafatul ummah besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang saya hormati, hari ini akan disampaikan materi tentang tingkatan-tingkatan puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqalu somu thalasa darajatin, somul awam wa somul khawas wa somul khawasul khawas. Amma somul awam faqafal batnu wal farju an qada'il sahwati. Jadi puasa itu dibagi, tingkatannya dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah puasanya orang awam. Puasanya orang awam itu adalah puasa kaful batni wal farji ala qada'is sahwati, yaitu mencegah perut dan farji ataupun kemulan dari hawa nafsu. Berarti di sini kita hanya menahan yang berkaitan dengan perut, yaitu makan dan minum, tasahwat. Di sini banyak sekali, ada yang termasuk sebagai pelantaraan sahwat farji, wala taqrabusina innahu kana fahisatau wa sa'asabila, yaitu kita tidak boleh mendekati zina, karena zina itu merupakan jalan yang paling buruk bagi kita semuanya, terutama dalam rumah tangga, pembina rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah saumul khawas, puasa orang yang khos atau orang yang soleh, yaitu kapul saumul khawas, yaitu penahanan anggota dari dosa-dosa ataupun hal yang membatalkan puasa dan yang menghapuskan pahala puasa, dan tidak sempurna menahan anggota badan kecuali dengan 5 perkara. Yang pertama adalah
Qadul basuri ala kullu ma yadumu syar'an, yang artinya menahan pandangan dari apa yang dapat merusak syariat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hibdul lisan anil ghibati wal khadibi wan namimati wal yamina al khumus. Yang kedua, sempurnanya itu menahan hibdul lisan, menahan lisan, minal ghibati anil ghibati, dari rasani ataupun ghibah, wal kadibi dan dusta, wan namimati dan adu domba, wal yaminul khumus dan sumpah bohong ataupun sumpah palsu. Jelaskan oleh Rasul, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun asaa tuhibtus shaum. Yang pertama adalah atau tubtilu tawabihi, al-kadhib wal ghanimah wan namimah wal yamin al khumus wan nadru bis sahwati. Kemudian yang nomor 3 adalah kapul udune anistimai kullu makruhin, menjaga telinga dari mendengarkan tiap-tiap ucapan yang tidak baik, atau ucapan yang tidak baik, seperti ya ucapan-ucapan yang jelek gitu. Kemudian yang nomor 4 adalah kapu jami'ul a'dha'i anil makarihi wa kapul batni anis sahwati fi waqtil iftar, mencegah seluruh badan dari hal-hal yang tidak baik dan mencegah perut ataupun makan dan minum pada waktu berbuka puasa. Jadi di sini walaupun kita itu makanannya banyak, minumannya banyak, tetapi kita tidak boleh terlalu kenyang. Ini juga termasuk sempurnanya yang 4 itu tadi, itu ciri daripada orang yang mempunyai, yang melaksanakan puasa khawas. Kemudian yang kelima, alla yastaksiru minal halal waqtul iftar bihaisu yamlaul batni. Jadi tidak memperbanyak makanan pada waktu berbuka puasa. Jadi biasa sewajarnya saja, setengah-tengah, khairul umur awsatiha, ya, jangan terlalu kenyang juga jangan terlalu lapar, artinya tengah-tengah. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 2 adalah shawamul khawasul khawas, puasanya orang yang khusus bil khusus, yaitu shawamul qalbi anil himami ad-dunubah wal ibtarud dunubiyah wa kafu'an siwaillah, yaitu puasa hati dengan merasa susah melaksanakan dosa-dosa dan memikir-mikir tentang dosa itu. Jadi dia itu berusaha sekali untuk tidak melaksanakan dosa, tidak melaksanakan maksiat. Kemudian juga kalau dia itu melaksanakan maksiat, dia itu memikir-mikir, sehingga beliau itu di samping berpuasa juga dia selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah puasa yang paling tinggi, yaitu puasanya para nabi, para sholihin, para wali dan para syuhada. Begitulah tentang tingkatan-tingkatan puasa. Itu. Oke, baik. Untuk ini materi prolog ya Pak ya. Sebelum Iya. nanti kita akan bertanya jawab lebih dalam lagi terkait dengan kualitas puasa ini. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi Pak, sebenarnya kenapa sih Pak orang itu harus mengerti dan tahu terkait dengan menjaga kualitas puasa ini Pak? Jadi kenapa kok orang menjaga supaya menjaga puasa, supaya memang puasa itu tujuan yang paling pokok la'allakum tattaqun itu dapat tercapai. Karena banyak sekali
hadis-hadis yang menjelaskan tentang orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Kayak contoh di sini, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atosi. Banyak sekali orang-orang yang menjalankan puasa, laisa lahu min siyamihi, tidak mendapatkan ganjarannya puasa, tidak mendapatkan padilahnya puasa, illal ju'i wal atosi, kecuali lapar dan haus. Karena apa? Tadi masuk pada kategori puasa yang kedua. Jadi tidak meninggalkan apa yang dapat menghapus yakutul sawabi. Jadi menghapus yang dapat menghapus pahalanya puasa ataupun asalnya puasa. Nah, maka ada tingkatan-tingkatan. Makanya kita itu harus menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan ataupun dapat menghapuskan. Maka dari itu di sini puasa mengandung pengertian bisa al-imsak, bisa al-wijah. Al-imsak berarti menahan dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa yang bersifat badaniah, kayak tadi yang pertama. Tapi al-wijah itu merupakan, al-wijah itu adalah benteng bagi kita dalam rangka menjaga dari hawa nafsu yang jelek. Dan ini sudah masuk pada ranah tindak tanduk ya, yang berkaitan dengan hati ataupun budi pekerti. Nah, ini yang penting yang la'allakum tattaqun. Oke, jadi harus banget ngerti ya Pak, supaya Betul. nanti dia tahu kedepannya tuh harus seperti apa seenggaknya gitu pada saat dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Nah, terkait dengan tidak mendapat apa-apa gitu ya Pak, Iya. sebenarnya apa saja sih Pak yang bisa menggugurkan pahala-pahala dari orang yang berpuasa ini? Tadi telah jelaskan ya, jadi Rasulullah bersabda, khomsun asya'a, diantaranya ada 5 perkara yang dapat takutus som, yaitu menghapus pahala puasa. Yang pertama adalah al-ghibah. Al-ghibah itu adalah rumpi domba. Ya, bahasa sekarang siapa tuh yang ngerti, yang tahu orang jadul. Al-ghibah itu adu domba atau ngerasani istilahnya itu. Kemudian wal kadhib, bohong. Dan bohong ini juga banyak sekali. Bohong bisa dalam perkataan, juga bisa dalam perbuatan. Kalau dalam perbuatan itu banyak. Wailul lil musallin, wailul lil mutaffifin. Itu kan bohong di situ. Cuman kalau perbuatan banyak sekali istilah-istilah bohong. Kalau wailul lil mutaffifin berarti bohong dalam takaran. Wailul musallin berarti bohong dalam sholat, dalam berdoa dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah wan namimah, adu domba. Nah, sekarang itu ya provokator lah, provokasi yang ya tentunya yang namanya provokasi tentunya tidak baik. Ya, pertikaian. Kemudian wal yamin, sumpah al-ghamus yang yang palsu ataupun sumpah yang tidak benar, sumpah yang tidak benar, sumpah palsu. Ataupun juga wan nadru bisahwati, melihat dengan syahwat. Jadi melihat dengan syahwat. Karena melihat syahwat itu yang akhirnya akan menimbulkan kebatilan ataupun sesuatu yang tidak jelek selanjutnya, itu nadru bisahwi. Jadi melihat dengan pandangan syahwat, dengan perasaan syahwat. Ya, memang yang namanya syahwat itu memang sudah menjadi sunatullah. Tetapi itu tadi syahwat, bagaimana supaya syahwat itu jadi baik, maka harus berdasarkan dengan syariat-syariat agama. Jadi tidak boleh orang melihat orang, tidak boleh yang enggak boleh,
tetapi jangan pakai syahwat. Jadi dalam Islam itu sudah sangat komplit. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamati. Jelas itu komplit. Bagaimana kita mengikuti ataupun menjalankan syariat-syariat itu dengan baik. Karena sudah akmaltu, ini yang berfirman Allah bukan manusia. Sudah saya alama akmaltu, sudah sempurna dinakum wasmamtu alaikum, agama sudah sempurna dan nikmat juga disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggal manusia bagaimana menyikapi nikmat itu yang ada pada Al-Quran. Itulah. Oke. Nah, terkait dengan bagaimana manusia menyikapi ya Pak. Terkadang kan kita masuk di sebuah circle Pak nih, atau gerombolan yang dia memang lagi tadi yang Bapak bilang ngegibah atau merumpiin sesuatu. Nah, kalau misalkan kita tiba-tiba pergi dari gerombolan itu, biasanya kan malah kita yang diomongin gitu Pak. Ada gerombolan, kerumunan. Iya, kerumunan. Iya. Sedangkan nanti kalau kita ikut kerumunan itu kita terjerumus. Bagaimana baiknya kita ketika menemui circle pertemanan yang seperti itu Pak? Jadi ya kita tidak boleh ikut-ikutan. Jadi tidak ikut-ikutan. Kan ada beberapa pengaruh yang dapat mempengaruhi, di antaranya itu tadi lingkungan. Jadi kullu mauludin illa yuladul fitrah. Setiap manusia itu fitrah. Nah, supaya kita itu fitrahnya itu terjaga, dalam pengertian itu kita fitrah itu kan suci. Kesucian kita kalau sudah besar ya melaksanakan hal-hal yang baik. Ya kita tidak tidak boleh bergerombol ataupun berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Jadi dalam as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'i muslimin bima ahabba wa qad fa'in amaro bimaksiatan fala sam'a wala ta'ah. Jadi kayak umpamanya kita tidak boleh benci kepada orang, tetapi boleh benci kepada perilakunya. Ya, itu yang dibolehkan oleh syariat, benci terhadap perilaku. Jadi kita bukan benci kepada orang, tapi punya perilakunya karena apa? Mereka sering iya. Dalam suatu kaidah usul fikih ada yang patut kita renungkan, patut kita pegang. Al-amru bisai'in amru biwasailihi. Kemudian an-nahyu anisai'in nahyu biwasailihi. Perintah sesuatu itu sama juga menjalankan perintah terhadap apa yang menjadi pelantara satu tadi. Gibah itu tidak jelek. Yang pelantara itu berarti gerumbul-gerumbul. Ya, maka gerumbul-gerumbul itu kita juga tidak boleh karena akan memicu ya. Dalam istilah Islam dengan satu zaro'i tindakan preventif. Kemudian tadi perintah. Kemudian yang kedua, an-nahyu bisai'in nahyu biwasailihi. Melarang sesuatu juga melarang terhadap apa yang jadi pelantarannya. Jadi umpamanya kita melarang orang mencuri, berarti kita juga melarang apa yang jadi lantaran mencuri. Kayak umpamanya ngasih jalan, ini juga tidak boleh. Karena kayak contoh umpamanya yang jelas, sholat itu merupakan ibadah wajib. Kemudian syarat sahnya sholat adalah wudhu. Maka wudhu itu wajib karena apa? Sholatnya juga wajib. Maka dari itu tadi saya sebutkan fawailul lil musholin, orang-orang yang sholat itu adalah celaka karena banyak yang tidak memperhatikan tentang wasilah itu tadi. Sehingga kadang-kadang sholatnya baik tapi wudhunya tidak baiknya juga akan jadi tidak baik. Jadi kalau min kali plus sama dengan apa Ben? Min kali plus sama dengan min ya, min kali min sama dengan plus. Ya Bu, nyontoh orang pintar.
Bapak juga yang ngajarin sampai. Nah itu seperti itu ya. Oke. Seperti Oke, itu. Pak, belakangan ini kan kalau sampai itu biasanya lihat di jalan-jalan ada anak SMP, SMK, SMA, bahkan Yaman, intinya se-LTA sederajat Betul. gitu ya Pak. Banyak banget yang kayak dengan PD-nya bulan puasa pada merokok di jalan gitu. Maksudnya kalau cewek mungkin karena halangan ya Pak, tapi karena cowok kan ya kan gak ada halangan gitu. Nah menurut Bapak bagaimana sih Pak kita menyikapi anak-anak yang seperti itu? Karena kalau misalkan kita tegur nih Pak secara langsung, biasanya kan mereka malah justru bertolak belakang dengan apa yang kita perintahkan gitu kan Pak. Harusnya seperti apa Pak? Jadi dalam suatu hadis sebutkan man ra'a minkumun munkar falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Fa innahu ad'aful iman. Jadi kalau kita melihat kemungkaran seperti itu tadi, ya orang anak-anak muda tidak puasa, ya ditegur melalui ya seperti ini juga dalam rangka peneguran, dalam rangka pembinaan. Ya, tegur karena memang itu dengan tangan. Kalau tidak tangan dengan tidak kuasa, karena itu ya dengan lisan. Kalau tidak bisa ya dengan qalbi, didoakan supaya anak-anak itu tadi jadi orang yang baik, dan sehingga ketika ada perintah dari Allah dalam hal ini adalah puasa, dia berpuasa. Nah, itu berusaha. Jadi intinya itu kita amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nah ini itu kewajiban kita. Adapun nanti hasil itu Allah yang menentukan. Iya Pak, barangkali ini ada pendengar kita yang mungkin masih seperti itu ya Pak. Maksudnya kayak enggan untuk melakukan puasa. Walaupun puasa itu kan wajib ya Pak. Mungkin mereka belum mengerti tentang apa sih sebenarnya urgensi dari mereka menjalankan ibadah puasa. Mungkin boleh sedikit diterangkan Bapak, kenapa kita tuh wajib melaksanakan puasa Ramadan? Jadi memang tadi kita sebutkan bahwa manfaat bulan puasa itu sangat banyak sekali. Yang terminal akhir adalah la'allakum tattaqun. Jadi tadi saya sebutkan al-shaum al-imsak, yaitu menahan hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang sifatnya berupa jasmania. Karena kullu aslim batin adawa al-batnin. Jadi pangkal dari segala macam penyakit itu adalah perut. Jadi perut, karena perut di sana itu banyak sekali ya organ-organ yang ya dipakai untuk apa saja lah. Di antaranya itu adalah kelihatan itu juga di perut. Jadi maka Rasul memberikan suatu batasan makanan, bahkan itu ada jadi tiga hal. Yang pertama sepertiga untuk barang cair, sepertiga untuk barang padat, yang sepertiga lagi untuk gas itu. Nah dalam bulan puasa ini tadi jadi setahun berarti 11 bulan itu di sini ya, ini tidak pernah istirahat, terus selalu berjalan. Apalagi yang suka makan. Nah, apalagi makan berjalan terus. Lah bulan puasa itu supaya sehat. Maka dari mengatakan sumu sihatun, berpuasalah nanti kamu sehat. Kemudian yang kedua yang paling penting adalah juga untuk tadi dari segi fisik ini adalah rohaniah, yaitu pembentukan akhlak mulia, karakter. Karena dalam puasa itu banyak sekali ibadah yang dipakai untuk latihan sabar, latihan ridho, latihan roja, mengharap terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Dan maka dari itu tadi sebutkan kita harus berpuasa harus yang
supaya nanti dalam 11 bulan itu kita bisa berbuat baik karena training yang 1 bulan ini. Lalu diklat 1 bulan ini sebagai diklat nanti supaya yang 11 bulan karena sudah diklat, sudah diberikan. Kalau orang kerja namanya apa tuh, Pak? Training yang training bukan di sawah. Nah itu diharapkan itu bisa kalau bulan-bulan biasa, bulan puasa sabar, kita diharapkan karena sudah training, sudah biasa di bulan puasa, maka diharapkan 11 bulan itu sabar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ibadah-ibadah mahdo ataupun wiro mahdo itu juga bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari setelah bulan puasa. Makanya disitu la'allakum tattaqun. Jadi benar 1 bulan ini menjadi training ya Pak Training. ya, harapannya sebagai pengingat gitu. Betul. Nah ini kebetulan sudah ada yang bertanya Pak dari Rifki, apakah benar puasa ketika tidur mendapatkan pahala? Kalau begitu bolehkah saya tidur seharian? Kamu udah bener ya rempet Tapi makan. pasti banyak Rifki yang lain ya Pak Iya. ya, kayak misalkan yang harusnya sore-sore kan katanya nggak boleh tidur tuh Pak habis asar, tapi karena puasa mau tidur aja lah nunggu nanti maghrib buka puasa. Iya. Gimana menurut Jadi Bapak, Pak? kemarin saya pernah mendengar itu di TV, itu ada yang katanya itu yang hadis soimun ibadatun, ada yang mengatakan itu adalah apa namanya itu bukan hadis. Ada yang mengatakan soimun ibadatun adalah hadis tapi hadis satu. Tapi puasa, kemudian orang yang tidur pada waktu berpuasa itu dapat pahala. Yang penting niatnya. Jadi kalau hanya niat saja, hanya tidur saja tanpa niat, yaitu ya tidak mendapatkan pahala. Jadi paling tidak kita bismillah ya. Jadi bismillah kita tidur, mau apa nanti mau qiyamul lail ataupun mau supaya kita tidak melaksanakan hal-hal yang bisa menghapuskan pahala puasa. Ya daripada umumnya kita tidur kadang-kadang suka ngeromet tidur saja. Kan biasa seperti itu. Jadi semuanya itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Paling tidak kita punya niat lah. Jadi semuanya. Jadi kalau dalam usul fikih disebutkan aisihatul amal binniyat. Tidur kan merupakan amal. Jadi kalau umpamanya kita lihat hadis mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bicara yang benar. Kalau tidak ya suka diem. Ya tidur kan diem. Cuman yang ngorok tes biasalah, tidur kan diem. Jadi kalau meninggalkan sesuatu yang tidak baik dalam hal ini adalah riba, namimah, kadhib, al-yaminul khumus, ya nanti tidur nanti. Karena ini juga termasuk kalau di sini tadi disebutkan adalah hal-hal yang dapat mengurangi bahkan menghapus pahala dari puasa itu tadi. Jadi kita harus sistematis. Ya, kalau momennya yang langsung seperti itu ya tidak. Ya, tapi kalau diruntutkan, disambung-sambungkan. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi ada 5 perkara yang dapat menghapus pahala puasa. Di antara itu semuanya itu berkaitan dengan mulut. Yang mulut ghibah, namimah, kadhib, semuanya berkaitan dengan mulut. Nah supaya mulutnya diem, ya tidur. Nah tapi itu tadi dinyati. Dan tentunya nggak boleh berlebihan juga ya Pak. Betul. Jangan sampai nanti tidur niatnya terhindar dari kiblah, malah ninggalin duhur, ninggalin asar. Itu tidak boleh. Jadi semuanya itu tidak boleh. Wala tusrifu lah. Tidak boleh berlebihan. Oke, kita lanjut boleh ya Pak ya? Boleh. Dari Mbak Virko, Kak minta tipsnya dong untuk menjaga kualitas puasa kita. Terima kasih, minta tips-tips katanya Pak.
tidak kapatip anu biasa. Kalau tips nggak apa-apa, tapi kalau THR jangan sekarang ya Iya. Pak. Jadi ya, jadi yang namanya puasa merupakan latihan. Maka kita juga harus latihan sabar, latihan berbuat baik. Maka dalam puasa banyak sekali amalan-amalan sunnah ya, termasuk yang pertama supaya kita ngomongnya baik, tidak ghibah, tidak namimah, disuruh baca Al-Quran, baca doa, minta doa, baca istighfar yang banyak. Maka dari itu puasa itu ya, kalau ulama mengatakan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah 10 awal, yaitu bulan hari Maghfirah. Terus yang kedua adalah rahmah, yang ketiga 10 terakhir adalah itkun minanna. Nah, dalam 10 ini tadi, dalam berarti 30 yang dibagi 3 itu, ya kita latihan, minta sebanyak-banyaknya berdoa, bersolawat. Jadi silaturahmi dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta apa? Karena di sini itu tidak ada, dalam bulan puasa tidak ada waktu yang sedikit pun yang tidak mustajabah. Sampai tidur pun mustajabah itu dalam bulan puasa. Karena dikatakan dalam hadis qudsi bahwa puasa itu merupakan ibadahku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan memberikan pahala ataupun mengganjarnya atau memberikan pahala. Nah, itu. Karena berarti sangat penting sekali ya, walaupun juga ibadah-ibadah yang seperti sholat, zakat juga penting. Tapi kalau puasa karena memang melatih jiwa dan raga itu ya, sehingga sangat penting sekali sampai Allah dalam hadis sebutkan as-shaum itu li wa ana ajri. Puasa adalah untukku dan akulah juga yang akan memberikan pahala. Maka dalam bulan puasa kan ada apa? Ganjaran itu dilipat gandakan dalam itu. Sampai orang yang memberikan buka puasa saja, memberikan saja itu dapat pahala seperti orang yang melaksanakan puasa, pahalanya. Tapi padilahnya lagi ada, padilahnya ada. Jadi kita latihan tip-tipnya supaya kita jangan berarti terus berghibah itu tadi. Kemudian jangan terjerumus pada nadri wan nadru bisahwati, ya kita selalu membaca Al-Quran, melihat tayangan-tayangan yang baik dalam bulan puasa. Kemudian juga supaya kita terhindar daripada sifat takabur, ya kita harus tawadu, belajar tawadu, belajar tanda pasol, supaya kita terhindar daripada sombong. Kita juga harus tawadu. Jadi kebalikan daripada sifat-sifat yang jelek. Pada bulan puasa itu ada semuanya supaya dilaksanakan, kayak umumnya sabar, ridho, terus menerima, kemudian qanaah, menerima apa adanya. Itu dalam bulan puasa itu diajarkan ataupun dilaksanakan, supaya ini untuk nanti untuk kedepannya lebih baik lagi. Itu seperti training. Nah Pak, kalau misalkan kita puasa kan sering rasa lapar gitu ya Pak, sedangkan orang lapar tuh biasanya mudah banget terpancing emosinya Pak. Nah kalau dari Bapak sendiri, sebenarnya kalau marah itu termasuk hal yang bisa mengurangi kualitas puasa nggak sih Pak? Betul. Al-Ghadab itu juga satu hal yang bisa mengurangi pahala puasa. Maka jadi daripada ya kita lapar kemudian asa tidur, supaya jangan marah, tidur aja. Kalau bisa tidur ya wis, orang bisa tidur. Dikasih batu. Nah itu termasuk hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa seperti itu. Karena sesuatu yang datangnya dari saya termasuk
godok itu kan, marah itu kan datang dari setan. Nah, maka supaya jangan marah, supaya sabar gitu, sabar. Maka jangan, tidak boleh ada apa namanya itu ghibah, ada namimah, kemudian yaminul ghawas. Itu kan semuanya apa merupakan aktualisasi ataupun bentuk daripada rasa jengkel itu tadi. Sehingga dengan ada jengkel bisa nanti suiso, bisa nanti mitnah, bisa, nah itu akibat daripada marah. Dampaknya itu banyak. Maka Rasul bersabda, la taghdab, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Oke, kembali lagi nih, ada yang baru saja bertanya, nggak ada namanya, dari 5791. Kamu nanya kalau misalkan lagi bulan puasa nganter pacar ke toko baju, dosa atau enggak? Ya kalau masalah mengantar tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak, Ngantar, tapi kalau nah itu tadi yang lain-lainnya itu gitu. Kalau ngantar bonceng ya bonceng nggak jadi apa. Tapi ya kalau boncengnya yang biasa saja. Jadi dalam surat An-Nur disebutkan wala tabarujal jahiliyah. Jangan kita berdandan, janganlah kita meniru sesuatu yang menjadi perilaku orang-orang jahil. Nah, maka disitu disebutkan surat An-Nur itu ya yuhaladina, ya apa namanya itu, hai para wanita muslim, apa namanya itu, tahanlah pandangan-pandangan kamu. Itu seperti itu. Ayat yang sebenarnya tadi yang menerangkan tentang tabarujal jahiliyah. Maka di sini ada yang dengan sufi, penyerupaan terhadap orang-orang yang Yahudi dan Nasrani. Contoh itu tadi tabarujal jahiliyah, itu juga merupakan penyerupaan terhadap orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Itu seperti itu. Ya boleh, cuman ya kita itu punya apa namanya itu, punya istilah sendiri. Ya, kalau punya pacaran ya itu bukan istilah Islami. Kalau istilah Islami namanya tarokan ya Bet ya. Tarokan itu itu istilah Tegal Pak. Bukan, itu istilah Arab. Itu ada istilah Arabnya. Tarokan itu artinya tarkun, itu meninggalkan. Oh. Dalam pengertian meninggalkan sesuatu yang dapat menodai mahabbah itu tadi. Jadi momennya saya senang kepada murid, ya sesuatu yang bisa menjadikan murid itu susah ya harus ditinggalkan. Aja sok ngomong baik aku ora ya. Kayak soalnya sih gampang-gampang. Itu ya, ya berikan nasihat itu kan taruh mahabbah, sasi ya. Boleh saja. Mungkin kenapa banyak yang bisa terbilang melarang itu karena pengennya tuh bisa meminimalisir ya Pak ya. Kalau nggak pacaran kan ibaratnya nggak ketemuan, akhirnya nggak jalan, akhirnya nggak akan terbaju, dompetnya juga nggak kekurangan ya Pak ya. Hikmahnya banyak sekali kalau nggak jadi pacaran tuh ya. Untuk 791 ini nggak ada namanya. Boleh, iya. Iya. Mungkin ngantar takut. oleh ya. Si penting gue yang mikir motornya tabrak kena lah. Mungkin Jadi takut boleh. orang tuanya denger jadi nggak ada namanya ya Pak. Jadi istilahnya itu dalam Islam itu sebetulnya itu agama yang rahmatan lil alamin, boleh saja. Cuman satu yang harus diperhatikan adalah apa namanya, istilah-istilah itu ada. Ya, istilah itu ada. Kayak momennya love itu cinta ya Bet ya. Dalam Islam ada itu, dalam mahabbah. Yang namanya orang kita bisa nyebut itu karena ada hari Valentin atau hari kasih sayang, wah itu 1400 tahun yang lalu Rasulullah itu, ataupun mungkin bukan abad lagi, pertama kali Allah menciptakan manusia itu ada yang namanya mahabbah. Ada peristiwa di Jabal Rahmah di Arafah, itu merupakan hari kasih sayang. Setelah sekian lama tidak bertemu, Siti Hawa dengan Nabi Adam bertemu di Arafah, dan di situ hari kasih sayang. Cuman kasih sayang di situ bagaimana cinta itu tidak ternodai, sehingga ada apa namanya itu judul sinetron
yang berbunyi ketika cinta bertasbih. Nah, kecintaan kita bertasbih artinya ketika cinta itu suci, tidak dinodai oleh hawa nafsu. Di antara tadi nadratu syahwat, melihat sesuatu dengan syahwat. Tapi yang namanya syahwat memang tidak bisa dihilangkan, karena memang itu sudah menjadi sunatullah. Cuman bagaimana kita meramu, memanage syahwat itu supaya jadi yang baik. Karena syahwat itu, manusia itu ada namanya manusia pasti ada syahwat. Yang tidak ada syahwat adalah malaikat. Yang syahwat malaikat. Yang tiada akal ya iblis. Manusia itu yang enaknya itu punya syahwat, punya akal pikiran, punya hati nurani, sehingga bisa itu yang tadinya tidak baik bisa jadi baik karena ada akal, ada pikiran, ada hidayah. Itu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Oke, Pak, mungkin untuk pertanyaan yang terakhir kali ya, karena nanti kita akan ada bisa dibilang penampilan sih ya, atau sharing nanti bersama dengan siswa-siswa Doa Brebes, bagaimana sih cara mereka menjalani hari-hari mereka di bulan Ramadan biar tetap produktif gitu. Karena kalau misalkan tidur aja pahala, apalagi produktif ya Pak, pahalanya betul. makin banyak ya. Kemarin ada puasa produktif. Iya, ada puasa produktif tahun kemarin ya Pak. Kemarin ada itu, nanti Pak Isi pun apa itu puasa produktif. Oke. Termasuk puasa produktif masuk pada khawas dan khawasul. Itu namanya puasa produktif. Sebab dari khawas itu adalah dia puasa, tetapi juga akan mendapatkan fadilah daripada puasa. Di antaranya ya dia itu kan dapatkan ada, kalau dalam bahasa agama disebut dengan ada keberkahan, ada itu pengaruh ataupun dampak positifnya. Nah, dan menurut saya inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Tanha anil fahsai wal munkar itu adalah produk. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari Sabit nih Pak, kalau misalkan ada beberapa orang yang kerjanya sebenarnya nggak berat-berat amat ya Pak, tapi mereka lebih memilih untuk membatalkan puasanya. Maksudnya bukan karena capek atau apa, kalau capek kan udah mau pingsan akhirnya minum itu baru terpaksa ya Pak. Tapi ini masih hari-hari biasa dan dia masih biasa aja, tapi dia mau menggugurkan puasanya aja, nggak mau puasa karena lagi bekerja, takutnya capek gitu. Menurut Bapak gimana Pak? Ya kalau umpamanya ada hal yang seperti tadi itu, jadi ya kadang-kadang sekarang itu manusia itu kan al-Islam ya wala yu'la alaihi, ataupun juga innamal usri yasiru wala tu'asir, permudahkan dalam jangan dipersulit. Tapi kadang-kadang manusia itu sebetulnya sebelum ada kesusahan itu sudah langsung ini susah, ini mudah, padahal belum dicoba. Ya. Pesimis ya Pak. Pesimis. Nah, pesimis itu juga termasuk sifat yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah. Kita wala ta'asu min ruhillah. Jangan kita pesimis, jangan kita putus dari rahmat Allah. Bismillah. Jadi Islam itu mudah, tetapi jangan mudah. Nah, yang rakuan, yang bagaimana? Dene setiap hari undang-undang sholat dari mulai jam 7 sampai jam 3 malam. Tuhan nggak makan minum. Nah, itu seperti itu. Jadi kadang-kadang banyak salah represi tentang masalah manis tato ilahi. Sesuatu yang bisa menjadikan kita itu kuat, itu banyak persepsi. Contoh orang haji kan hanya 30, yang sudah punya uang 1 miliar itu tidak masuk, bisa masuk pada kategori tidak kuat. Kalau punya 1 miliar diberikan namanya mobil Alphard, ya belum cukup. Padahal kan haji hanya 35.
ya paling rara-rara 1 juta itu belum. Jadi masalah mampu atau tidak itu tergantung manusia. Jadi tergantung kita menyikapi. Seperti buat juga seperti itu. Ya kalau seperti itu berarti memudah-mudahkan agama. Nah, kalau memudah-mudahkan agama karena itu wajib, tetapi karena tidak melaksanakan, ya, berarti wajib, pengertian wajib itu adalah sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala, sesuatu yang kalau ditinggalkan akan mendapatkan apa namanya itu siksa ataupun dosa. Nah, di antaranya tadi, ya kalau umpamanya betul-betul memang kan sudah ada batasan-batasannya, ini yang sakit, yang kerja berat, yang betul-betul memang tidak kuat ataupun yang lain. Jadi kalau umpamanya hanya sekedar kecil tidak kuat, itu bukan masuk pada sesuatu yang diterangkan dalam syariat. Nah, itu hanya apa namanya itu hanya rekayasa manusia saja. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Iya, oke. Jadi jangan merekayasa Iya. yang sebenarnya kuat gak dikuat-kuatin Iya. gitu ya. Oke, sayang sekali temannya kali ini kita harus segera mengakhiri untuk sesi bincang kita di sore hari ini karena nanti akan ada sedikit sharing juga ya dari siswa-siswi Man Brebes. Oke Pak, sebelum kita tutup mungkin ada pesan-pesan Pak untuk pendengar. Kita pendengar Top FM yang saya hormati, marilah kita jalankan puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga tujuan dari puasa adalah kita menjadi orang yang takwa, hamba-hamba yang takwa akan terlaksana, akan tercapai, sehingga kita nanti pulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa predikat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi ibadi wadkhuli jannati amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Oke, kalau dari sahabat mungkin buat Opania yang ingin terjaga kualitas puasanya, pesan dari kita sebenarnya intinya banyak-banyaklah melakukan kegiatan positif ya Pak, supaya terhindar dari hal-hal negatif. Oke, kali ini sahabat bersama dengan beliau Dr. Andes Haji Masyruhan mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf ya Pak kalau misalkan kita ada salah kata atau apapun yang kurang berkenan. Jangan lupa nanti masih disimak di 95.1 Top FM Inspirasi Kita Semua. Setelah ini kita akan sharing bersama dengan teman-teman OSIS dari Mandua Brebes. Oke, tetap di 95.1 Top FM Inspirasi Kita Semua.